Di mana Sumpah Palapa itu kan kayak yang seperti yang udah kita tahu bahwa dia bersumpah bahwa dia tidak akan menikmati hidup gitu kan. Hmm, Menikmati apa kenikmatan hidup sebelum sebelum Nusantara bersatu gitu. luar biasa. Sebelum bisa mempersatukan wilayah-wilayah di sekitar kerajaan Majapahit pada saat itu gitu. Halo kawan-kawan, jumpa lagi di kanal Pusaka Harum. Iya. Lagi ngadu jangkrik kamu ini. Ngadu jangkrik. Hari ini kita mau bahas yang ringan-ringan lagi lah. Apa ya? Bahasa apa? Keris yang konon katanya dipakai Gajah Mada waktu dia Oh, melakukan Sumpah Palapa, bro. iya. Itu nggak ringan sih. Ringan sih. Tapi itu apa ya? Legenda lah, Kayak fun fact ya. legenda. Legenda ya. Nah, ceritanya diceritakan turun temurun sama orang. Tapi iya memang cerita itu legenda, tapi masuk akal gitu loh. Maksudnya mungkin sangat mungkin terjadi memang pada saat itu Iya, dia menggunakan keris yang mau kita bahas ini nih, ya kan? Apa? Yang mana, Le? campur baur. Udah di spill duluan nanti. Mana? Ini ya? Hah? Bukan. Itu kayak itu. Sepang. Lah, mana tadi? Ini. Hah? Anoman ini. Bukan. Eh, Ini apa nih? Nah, ini. oh ini ya. Wah, ini dia, Le. Ayo dong, tunjukin dong. Oh, mau rebutan ngerokok dulu, coy. Lu udah ngisep, gua belum sih. Oke, langsung nih. Nah, ini dia kerisnya. Nama kerisnya, dapurannya campur baur. Kenapa campur baur? Kalau filosofinya itu kan campur tuh bercampur atau menyatu gitu kan. Baur itu apa ya? Ya saling saling bertemu gitu, baur, membaur gitu. Jadi apa? Menurut cerita memang pada saat Gajah Mada eh, apa, mengucapkan sumpah palapanya itu, di mana Sumpah Palapa itu kan kayak yang seperti yang udah kita tahu bahwa dia bersumpah bahwa dia tidak akan menikmati hidup gitu kan. Hmm, Menikmati apa kenikmatan hidup sebelum sebelum Nusantara bersatu gitu. luar biasa. Sebelum bisa mempersatukan wilayah-wilayah di sekitar kerajaan Majapahit pada saat itu gitu. Nah, menariknya memang kalau menurut legenda dia menggunakan keris ini sebagai simbol persatuan gitu. Simbol penyatuan wilayah-wilayah itu gitu. Karena sesuai dengan filosofi dapuran keris ini sendiri kan, atau bahkan mungkin gue juga nggak tahu ya pada saat itu memang sebelumnya udah ada campur baur pada saat mungkin ini mungkin requestnya Mas Gajah Mada ya kan, Hmm, ketika dia menyampaikan maksudnya ke sang empu gitu, kemudian sang empunya menciptakan dapuran ini kita juga nggak tahu ya. Tapi yang pasti memang eh, kayak tepat aja gitu kalau dia memang menggunakan keris ini ketika dia mengucapkan sumpah itu kalau menurut gue. hmm. Karena sesuai dengan harapannya dia, sesuai dengan visi misinya dia pada saat itu gitu. Dengan itu mempersatukan apa berbagai kerajaan yang ada di sekitar wilayah Majapahit itu yang udah pastinya berbagai suku, ras ya kan dan agama gitu.
berbeda karakter, berbeda latar belakang kehidupan. Kemudian ya dipersatukan menjadi sebuah bangsa yang besar gitu, menjadi sebuah negara besar gitu di bawah Panji Majapahit. Majapahit gitu kan. Keleng Gitu. masih utuh. Oh, dari ciri-ciri bentuknya ya begini ya, kurang lebih ya. Iya. Jadi kalau campur baur itu kan di bawahnya itu biasanya ada looknya, Hmm. kemudian lurus, kemudian ada look lagi di atas. Ya, di atas kayak ada damar muruknya lagi. Iya. Nah, sekarang lu bisa nggak ngitung looknya berapa? 1, 2, 3, 4. Look 3 tapi bukan look 3. 1, 2, Bukan. ini 3. Oh, iya lo. Looknya berapa kalau kayak gini? 5, 4. Ah, 1, 2. mana sih Anda nih? Kalau gue sih ngitungnya ya, ini gua ya, ngitungnya looknya tetap 7. Nih, 1, 2, 3, 4. Kali 2 kurang 1. Jadinya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7. Oh, iya. Gue lupa kali 2 tuh. Gitu. Masih mulus nih. Oke. Ya, ya untuk kebenarannya sendiri kita nggak tahu ya. Cuma maksud gua terlepas itu benar atau salah, tapi memang dapurannya itu memang menggambarkan apa ya, menggambarkan harapan yang mempersatukan, persatuan dan kesatuan, jadi campur baur. Konsepnya itu gitu lah, ya kan? Menariknya gitu. Kenapa gue salah satu dapur favorit gue ya karena menurut gue campur baur inilah salah satu penggambaran konsep persatuan dan kesatuan Indonesia saat ini gitu loh. Cikal bakalnya mungkin dari sini, kearifan lokal yang Iya. mungkin orang-orang pada saat itu nggak terfikir bahwa suatu hari nanti ratusan tahun kemudian gitu berdiri sebuah negara yang besar, ya kan, yang beraneka ragam orangnya, suku, agama, dan rasnya gitu kan. Maksudnya kebayang nggak lo? Iya. Ketika dulu deh misalnya lu hidup di zaman Majapahit dulu gitu, kan lu nggak bisa bayangkan gitu akan jadi seperti apa gitu kan. Tapi ternyata memang konsep persatuan itu memang sudah ada dari dulu gitu. Iya, jadi kayak nilai-nilai yang diceritakan terus-menerus dari generasi ke generasi. Jadi Akhirnya kemudian mewujudkan ya, terwujud gitu ya. iya, ya kayak diafirmasi sama generasi berikutnya. Iya, Oh bener nih. diafirmasi, disetujui, kemudian dilaksanakan gitu. Akhirnya jadi apa? Terwujud lah sebuah Panjang berapa ya? kita 37-an. 3637. Cakep. Udah ngitung. Ilmu kira-kira lah. Gua menit. Keren. Keren. Kalau campur baur sendiri memang bentuknya ya unik. Iya. Jadi terkesan di luar pakem, tapi memang pakemnya begini. Jadi memang selain filosofi yang terkandung di dalamnya, secara secara fisik juga dia punya apa ya, nilai seni yang menurut gua menarik gitu.
enak dilihat gitu kan. Hmm. Terus ya dari tantingannya juga enak, mantep ya kan. Nggak mantep sih, maksudnya ini termasuk ringan lah ya, ringan, seimbang lah. Dan kebetulan dapetnya kita yang keleng gini, apa, pengawak wojo istilahnya. Jadi makin menambah apa ya, aura wibawanya, Iya. ya kan. Lu nggak ngomongin pendok lah. Mendok. Lu kan lagi menekuni ilmu pendok loh. Enggak ya? Pendok apa itu lah? Keren ya. Jadi kalau itu tadi kelengan nih, ya inilah yang menarik dari kelengan dari campur baur. Lancang bangunnya begini, ada lurusnya, ada damar murupnya. Sama kayak kita ya kan. Ada Jawa, ada Cina, ada Palembang. Ya. Semua menyatu ya nggak? Batak, ya, dari Sabang sampai Merauke lah. Mantap. Ya memang kalau kita lihat kerajaan-kerajaan zaman dulu tuh semangatnya semangat penaklukan ya, tapi kayaknya nggak semua punya punya apa ya, filosofi itu gitu. Mencampur dan membaurkan itu nggak semua loh. Bangsa mana coba? Di dalam seni bentuk ya. Hah? Di dalam seni bentuk. Bahkan di dalam apa ya? Ya kan bentuk ini kan me- memvisualkan apa yang ada di kepala orang-orang Nah, pada saat itu kan. Ya, pada saat itu mereka sudah berpikir bahwa kalau mau besar kita harus bersatu gitu. Ya kan? Di bawah Panji satu bangsa yang besar gitu. Jadi. Kalau dulu kan Roma enggak. Roma siapa lagi coba? Persia nggak ada istilah campur baur atau mempersatukan segala macam tuh nggak ada. Penaklukan, nah, iya kan? kan Kalau yang Viking dulu cuma Majapahit tahu ya. ini luar biasa bentuknya masih utuh, masih mulus sih. Renangnya juga masih rapi, masih tegas. Nah, itu menariknya campur baur. Kalau nanti kalian mau request dapuran apa kita mau bahas di episode berikutnya, boleh komen. Iya, Mantap. filosofinya atau apanya gitu ya. Oke, mungkin itu dari kami untuk campur baur sore ini. Tinggal ditambahin, di komen, ya kan? Nah, Like and subscribe. iya, siapa tahu ada cucunya Gajah Mada kan. Oh, bener nih ceritanya begini. Iya. Dia punya yang otentik, Nah, punya punya mbahnya wah kan. itu ngeri cuy. Kita dikasih lihat ya kan. Wah, Oke. terima kasih. Jodoh itu namanya ya kan. Yoi. Gitu. Oke. Terima kasih banyak. Rahayu, rahayu. Rahayu.